Pemirsa, dalam upaya memperjuangkan hak-hak orang asli Papua, kesiapan mental dan keberanian menjadi hal yang sangat penting bagi anak-anak Papua yang maju sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Otonomi Khusus. Hal ini disampaikan pengamat politik Papua Barat Daya Otis Kambu. Otis Kambu menegaskan menjadi anggota DPR Otsus bukanlah tugas yang mudah. Mereka yang terpilih harus siap untuk berjuang keras, baik secara fisik maupun mental. Mereka harus siap berkelahi, adu pikiran, serta gagasan untuk orang Papua. Menurutnya, peran anggota DPR Otsus sangat strategis dalam menentukan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat asli Papua. Karena itu, dibutuhkan individu yang tidak hanya memiliki komitmen kuat, tetapi juga kemampuan intelektual yang mumpuni untuk dapat mengartikulasikan aspirasi rakyat Papua di dalam forum-forum resmi. Menjadi wakil rakyat di DPR Otsus berarti siap memperjuangkan setiap hak dan kepentingan masyarakat asli Papua. Ini membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Saudara saya yang masuk DPR Otsus itu harus siap diri, siap mental, dan siap pikiran. Karena itu orang berkelahi pikiran. Itu orang berkelahi ide. Itu ide dan saran dan harus bisa diperjuangkan. Karena kita harus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat Papua. Khusus karena DPR itu adalah bicara tentang hak OAP. Lalu kalau anak Papua yang datang saja tidak kualitas, bagaimana dia bisa menghasilkan? Ya, dia menghasilkan daerahnya produk yang berkualitas juga. Kan tidak toh? Kan ide-ide cemerlang, ide orang-orang bisa berani mengeksekusi, orang harus menyangka dirinya untuk bisa bertarung memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau Otsus ini orang seakan-akan saya ini jauh lebih baik, betul. Itu saya lebih baik, ini kan salah. Kau datang, saya sarankan oleh Papua yang masuk Otsus, tawarkan ide dan Anda harus punya rekam jejak yang jelas dulu. Anda berapa tahun kerja di dunia yang bisa menghasilkan banyak produksi kepada orang Papua? Pertama ada mungkin Anda di NGO gitu, yang produksi bukan didikan yayasan 1-2 bulan langsung cuma bagi-bagi sembako langsung duduk. Kita bisa begitu cara berpikirnya. Tetapi mereka yang betul-betul bagaimana konsisten memperjuangkan hak-hak orang Papua, tanah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, yang bisa mempertaruhkan untuk nanti ke depan ketika nanti buat program dia masuk ke dalam, dia bisa masuk dalam sistem supaya bisa memperjuangkan dari dalam. Jika tidak, ya saya harap Anda tidak akan pernah masuk. Dan masyarakat terus, kepala kampung, kepala desa atau tokoh-tokoh adat, kirimlah mereka yang punya potensi yang kuat, yang perlu. Karena ini kita berkelahi dengan argumen, dengan pikiran, dengan pendapat untuk memperjuangkan kesejahteraan orang Papua. Saya kira kesiapan mental dan keberanian untuk berdebat, beradu gagasan, serta berjuang tanpa henti adalah modal utama yang harus dimiliki mereka yang ingin terjun ke dunia politik, khususnya dalam konteks otonomi khusus Papua. Hanya dengan demikian, hak-hak dan kepentingan masyarakat asli Papua Barat diperjuangkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Semi Finjalang, CWM Channel.